adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. 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 Mari kita beribadah yuk. Mari. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Di hari Minggu ini kami mau berdoa, mengucap syukur kepadamu. Kami datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari-hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita tadi udah baca dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 ya. Kakak mau nanya dulu nih adik-adik, ada yang tahu sekarang ini kita sedang merayakan hari apa? Ayo jawab semuanya, hari apa? Ayo. Ya benar, hari ini kita sedang merayakan hari Raya Paskah. Apa itu Raya Paskah? Hari Raya Paskah adalah hari raya gerejawi bagi kita setiap orang percaya, di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada minggu hari ini ada yang beda adik-adik, di mana kalau misalkan seperti biasa kita misalkan kita ibadah di gereja, kita misalkan kita main games, atau misalkan kita juga cari telur, kita biasa ada ibadah subuh bareng orang tua, bareng jemaat. Cuman pada kesempatan minggu kali ini kita melakukan merayakan hari ibadah Paskah di rumah bersama dengan keluarga terdekat kita. Tapi nggak apa-apa adik-adik, karena dimanapun juga tetap hari raya itu kita harus merayakan dengan rasa sukacita. Dimanapun kita berada, mau kita di rumah mau di gereja itu sama aja. Yang penting kita merayakan dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Ya, oke. Adik-adik tadi udah baca di Markus 16 ayat 1 sampai 8 itu, di situ menceritakan di mana kubur Tuhan Yesus itu pada saat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan kemudian Salome datang itu, bahwa kuburnya itu sudah kosong, batunya itu sudah digulingkan dan memang di dalamnya itu sudah nggak ada orang. Tentunya yang Maria Magdalena, Maria
Ibu Yakobus serta Salome itu mereka heran kenapa kubur yang tadinya itu kubur Tuhan Yesus sudah nggak ada orang, udah kosong ya. Kemudian pada saat itu juga ketiga orang tersebut menemukan seorang muda berbaju putih yang mengatakan kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, kejadian tersebut tentu adik-adik dan kakak-kakak juga semuanya pasti bingung, oh, kenapa nih kok tadinya Tuhan Yesus ada di situ, sekarang udah nggak ada. Kita bingung dong, pasti ada yang heran, takut maupun takjub, ada yang pokoknya campur-campur lah rasanya ya. Kita pilih rasanya itu campur-campur. Nah, adik-adik selanjutnya mereka itu ketemu orang muda orang muda tersebut bilang kalau Tuhan Yesus telah bangkit. Adik kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik begitu tahu kabar kalau misalnya Tuhan Yesus telah bangkit itu adik-adik seperti apa? Ayo, jawab. Ya, benar. Tentu harus dengan sukacita. Benar. Tadi saya pinjam sukacita tuh. Bagus tuh, 100 nanti dikasih hadiah di depan. Kalau kita udah ketemu maksudnya. Ya. Oke, gitu adik-adik ya. Jadi kita, adik-adik yang di rumah, tentunya juga kakak, setelah kita mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, tentu kita harus penuh sukacita. Benar. Kita harus sukacita, kita harus penuh pengharapan bahwa kita merasa senang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Kemudian adik-adik di sini Injil Markus sangat jelas menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik. Perlu diketahui pada saat itu bangsa Israel maupun kita orang-orang percaya sedang mengalami tekanan. Karena apa? Karena pada saat itu kita sedang bangsa Israel sedang merasakan tertekan. Mereka itu dianiaya oleh pemerintahan Kaisar Nero. Ya, kuasa Kaisar Nero pada saat itu menindas bangsa-bangsa Israel bagi bangsa-bangsa orang percaya ya. Mereka saat itu merasakan merasa tertekan, merasa sedih lah pada saat itu kondisinya ya. Beda dengan kita pada saat ini ya, sebelum tentu ada kasus ini kita ya senang-senang aja gitu. Namun di sini kita harus tetap setia dan tetap tegar untuk menghadapinya. Oke, kemudian selanjutnya adik-adik kita itu beda ya. Kita sekarang juga sama, kita mengalami kalau kita itu sedang merasa tertekan, kita merasa sedih. Karena apa? Tentunya adik-adik tahu ya, orang tua juga tahu karena pada saat ini kita sedang dilanda, kita sedang dikasih berkat, diberi kesempatan bahwa kita sedang dilanda virus COVID-19 atau yang mungkin kita tahu itu virus corona. Oke adik-adik. Nah, sama kita juga mungkin merasa tertindas, kita merasa tertekan, sedih, kita nggak bisa keluar rumah ya, semua orang, bukan adik-adik doang tentunya ya. Adik-adik gak bisa pergi ke sekolah, liburan, jalan-jalan, adik-adik ke mall nih, jalan-jalan sama orang tua, sama teman-teman, main bola, main futsal ya. Banyak banget yang adik-adik gak bisa lakuin. Pasti kita sedih, jenuh, bosan maupun kecewa karena situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan itu mengingatkan kita bahwa Yesus adalah harapan setiap manusia. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, meskipun saat ini kita nggak bisa pergi ke sekolah seperti biasanya, kita nggak bisa main ke mall, jalan-jalan, kumpul sama teman-teman, sama keluarga, saudara-saudara kita nggak bisa, tapi tentu saja kita harus tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan membantu kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa sedih, masa-masa yang membosankan seperti pada saat ini. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap percaya, berserah kepada Tuhan, mengucap syukur selalu, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, serta tetap rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, dan ibadah online seperti ibadah IMPA pada saat ini. Kita juga harus tetap menjaga kebersihan. Adik-adik ikutin ya di berita-berita, dikasih tahu, kita baca berita tuh kasih tahu kan kalau misalnya kita harus jaga kebersihan, sanitizer kemana-mana. Kalaupun nggak boleh keluar ya nggak usah keluar ya, pakai masker ya, adik-adik pakai masker. Janganlah udah nggak usah keluar kalau emang nggak perlu, kecuali emang penting. Misalkan adik-adik harus, orang tua adik-adik harus belanja kebutuhan pokok, makanan, minum gitu harus beli, ya nggak apa-apa keluar, tapi tetap jaga kebersihan. Ikutin himbauan-himbauan yang dikasih tahu oleh pemerintah. Kita harus turut kepada pemerintah ya, seperti itu. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus berharap kepada
kita tentunya untuk tidak akan memaksa kita nggak perlu kayak misalkan maksa mama, papa, kemudian kakak, adik, oma, opa buat kita keluar rumah. Jangan, itu nggak mencerminkan sikap sukacita kita merayakan Paskah. Itu nggak bagus ya adik-adik ya, dan nggak sukacita kalau kayak gitu, karena kita melanggar peraturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita dan juga nasihat orang tua ya. Adik-adik harus penuhi nasihat orang tua kita, oke? Seperti itu. Nah, adik-adik misalkan juga bisa mengisi kegiatan adik-adik di rumah dengan hal positif. Misalkan adik-adik yang suka baca, adik-adik baca buku di rumah, buku pelajaran tuh baca. Adik-adik mau suka gambar kan, anak TK, anak AK suka tuh warnai semuanya gitu ya. Buku-buku gambar diwarnai. Adik-adik misalnya mau menyanyi ya, olahraga, tapi yang bisa di rumah aja, di rumah, oke? Banyak hal positif yang sebenarnya adik-adik bisa lakuin. Tanya mama papa, pasti mama papa tahu hal positif apa itu. Nah, yang positif yang tentunya membantu mau papa bersih-bersih ya. Adik-adik bersihin tuh, ada kotor dikit diangkat ya. Sapu, ngepel, jangan buang sampah sembarangan karena kotor ya, kotor. Oke, gitu adik-adik. Jadi adik-adik bantu orang tua di rumah ya. Nah, nyuci, ngepel, jangan main HP mulu kerjaannya ya. Jangan main HP mulu tuh, oke? Adik-adik ya, yang udah AT, AK, jangan main HP ya. Bantu mama papanya nyapu, ngepel, bersih-bersih di rumah. Jangan manja, oke? Jangan manja. Seperti itu. Nah, adik-adik tetap harus tetap melakukan ibadah dan aktivitas positif di rumah. Manfaatkan waktu luang adik-adik di rumah ini untuk tetap bisa lebih dekat pada Tuhan dan juga bisa lebih dekat sama mama papa, karena adik-adik bisa ibadah bareng mama papa di rumah, misalnya tiap malam, atau adik-adik hari Minggu selain ibadah IMPA, adik-adik bisa ibadah juga, ibadah gereja di rumah, seperti itu ya. Kemudian oleh karena itu, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik kita tetap berharap, percaya bahwa masa-masa yang membosankan ini, masa-masa yang kita pada saat ini kita sedang sedih, tertekan gak bisa keluar rumah, itu dapat kita lalui dengan sukacita ya. Kita tetap harus merasa sukacita, karena tentu saja tetap ingat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Oleh karena itu kita harus merasa sukacita ada dalam diri kita bersama dengan keluarga kita di rumah. Kemudian adik-adik juga jangan lupa sama orang tua juga untuk mendoakan bagi pemerintah, tim medis, semua orang yang berpartisipasi dalam menanggulangi COVID-19 atau virus corona pada saat ini, supaya semoga kita berdoa bersama-sama virus COVID-19 maupun corona ini bisa cepat ditanggulangi secepat mungkin dengan baik, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari. Jangan lupa juga doakan keluarga adik-adik dan diri sendiri supaya tidak terkena virus COVID-19 ataupun virus corona ini. Demikian adik-adik firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Yesus bangkit seorang, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalaskan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat pemberkatan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Denis. Semoga firman Tuhan ini Tuhan menjadi berkat dan menjadi keseharian kami-kami yang kami bisa ikuti dan kami terapkan Tuhan. Dan kami sekarang mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak layan dan kakak-kakak layan. Kau berkati terus Tuhan anak-anak layan kami Tuhan yang sedang berbaring sakit Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau lancarkan kembali aktivitas dengan normal Tuhan. Dan berkati juga anak-anak layan kami Tuhan yang mau mengikuti ujian tengah semester maupun ujian nasional Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan, semoga lancar Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan kakak layan yang sedang berbaring sakit maupun yang tidak sakit Tuhan. Kau berkati terus Tuhan
kerjaan kakak layan, kuliah, karir, apapun itu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kamu berkati terus Tuhan, papa mama kami Tuhan, panjang umur, sehat selalu, diberkati setiap langkahnya, diberi kekuatan untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Kamu berkati terus Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Semoga GPIB Obor Banten bisa menjadi saluran berkat dan menjadi berkat di tengah negara ini dan masyarakat ini Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan, negara Indonesia, negara tercinta dari Sabang sampai Merauke. Dan kau berkati terus Tuhan yang kami sedang alami sekarang di negara kami, pandemi COVID-19. Kau berkati terus Tuhan, semoga pulih negara ini, bumi ini Tuhan, sehingga masyarakat maupun jemaatmu, umatmu bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Doa kami ini Tuhan, doa dari kata Muspura ini kupanjatkan ke dalam tangan kuasa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan hari ini secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa dalam kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita, bersukacita, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, bersukacita. Tadi kita sudah melangsungkan ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita akhiri ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami sehingga kami dapat melangsungkan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu saja Bapa. Dan juga biarlah kiranya Tuhan juga mau memberkati kami agar di minggu selanjutnya kami juga dapat melangsungkan ibadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.